bener-bener. Oke teman-teman, selamat datang di Kebun Durian dan Alpukat Subang. Jadi hari ini kita bersama Pak Onang, Pak Par, dengan Pak Rido. Hari ini kita bakal sharing-sharing tentang perkebunan durian dan alpukat ya. Jadi hari ini tanggal 16 Juli tahun 2023, kita akan mereview satu persatu mungkin dari nanti infrastruktur dan keadaan kebun kita sekarang. Oke Nang, sekarang kita lagi ada di lahan durian ya? Ya betul. Wah, kita lihat nih bulan Juli ini kenapa ya nggak sebagus 2 bulan lalu. Kita lihat hijau royo mengkilap nih, agak kuning. Kenapa nih Pak Onang? Coba bisa jelaskan ke teman-teman. Ya ini mungkin bulan Juli ini kan panasnya ini ekstrim ya. Jadi dia nggak ada hujan, panasnya ekstrim. Terus mungkin pengairannya ini kemarin kan pas ditinggal pulang ya, pas lebaran haji tuh pengairannya mungkin kurang ini sih. Oh, ada libur lebaran haji. Ya. Timnya kurang ya perawatannya ya. Jadi durian itu hati-hati Pak Far ya. Iya betul. Kurang penanganan, kurang perawatan itu bisa langsung kuning ya. Sensitif ya. Ya benar-benar. Oke. Mungkin Pak Rido bisa menambahkan Cara itu Bapak sekarang karena udah stres ya, jadi Ya. waktu pulang lebaran haji, waktu penyiramannya kurang ya, karena anak-anak mungkin kurang paham juga. Terakhir waktu saya datang di sini, saya lihat begini, kemudian ada petunjuk untuk Papar. Bagaimana Papar lakukannya? Bagaimana stepnya tuh? Ya setelah kita amati di lapangan kemarin, setelah kita ada temuan di lapangan semenjak ditinggal pulang ya, ini dehidrasi, dan untuk pemulihannya kemarin kita kejar pakai pupuk Hayati, sama kita kasih KNO. KNO 3 ya? Iya, KNO 3 jadinya seperti ini. Ya. Jadi pupuk Hayati ini yang kita pakai sini, ini pupuk dari ramen sapi sama darah sapi. Betul itu Ya. yang itu. Ya, pupuk Hayati atau pupuk Hayati itu gunanya tuh banyak sekali ya. Ya. Nah, banyak sekali. Jadi kalau kita pakai pupuk kimia untuk di tanah, kadang-kadang Papar waktu itu kalau ngocor kemarin. Kemarin saya kocor. Nah, karena kocor kita ya. juga untuk Itu bagus kalau dikocor. juga. Kocor nanti itu Stres. butiran dari pupuk NPK itu bisa dihancurin sama pupuk Benar. Hayati ini. Sehingga tanah tidak bisa mengeras. Nah, akibat dari stres kemarin, akibat dari penyiramannya kurang diperhatikan ya. Ada 1-2 pohon yang berbunga ya. Iya. Ya, jadi itu biasa begitu kalau tanaman stres itu akan timbul efek ya. Tapi yang bagian sini nih karena dekat perhatiannya bagus, jadi semua ini bagus sebelah sini ya. Ya sebelah sini yang agak ini. Ada yang bunga kan? Ada yang bunga. Karena stres ya. Apa ya? Biasa tanaman kalau stres juga bisa ada efek begitu. Walaupun ini belum cukup umur. Sebelah mana adalah? Tengah itu. Sebelah tengah ya. Tapi ini sudah kembali ya, sudah lumayan kembali. Biasanya itu seluruh itu bunganya di seluruh itu ya. Seluruh bunga. Ya itu biasa tanaman kalau stres. Jadi tumbuh-tumbuhan ini terutama untuk durian jangan sampai kurang air ya. Kurang air 1 minggu aja cilaka nih kayak begini. Kita lihat ini yang kuning ini ya, ada berapa nih? Ini kuning ya. Ini kuning. Ya. Kita perhatiin memang kita sistem penanaman ini pakai busut. Ya pakai busut ya. Jadi pakai busut ini juga di samping kelebihannya banyak, ada kelemahannya juga. Ya kelemahannya itu kalau di musim kering, apalagi di sini nggak ada rumput ya, dia cepat penguapannya. Jadi kita butuh air lebih banyak kalau busut ya. Itu tapi kelebihannya banyak sekali. Pada waktu intensitas hujan tinggi, aman tanaman kita ya, tidak tergenang air ya. Jadi akarnya nggak busuk. Itu banyak pengalaman kalau tanaman itu kan kuning dari tanam sampai beberapa waktu tetap kuning terus, itu karena busuk akar ya Pak Par ya. Iya. Ya. Akar kalau kuning. Efek dari banyak air yang tergenang di sekitar itu. Kalau ini kuning ini bukan karena busuk akar ya, karena kurang penyiraman ya. Kurang penyiraman ini. Di daerah mana tuh yang berbunga tuh? Di sana itu. Sebelah sana? Coba kita lihat ya. Jadi ini tanam semua 1000 pohon Nang ya. Yang jelek sekali ada berapa pohon Bang? Yang sampai jelek sekali. Nggak banyak ya? Nggak lebih dari 10 ya? Hah? Nggak sampai 10 ya? Yang mati nggak ada ya? Yang itu yang baru disilang ya? Baru disulam ya?
Oh, yang kuning cuma beberapa di sini, Pak. Beberapa doang. Nggak sampai 30-40 pohon ya. Tapi udah mulai kembali ya. Udah mulai tunas lagi situ. Ini juga mungkin kemarinnya Pak Par, di samping kurang siram mungkin juga pupuknya kurang nggak? Lambat ya? Pupuk lambat. Lambat ya pupuk ya? Kemarin saya kejar pakai boron juga. Dikasih boron? Untuk, mengatasi kerontokan juga. Iya. Nah, Nanti kalau mau kembalin dia hijau dikasih itu ya, magnium sulfat ya. Ya, MgO4 ya. Ya. Ini sudah mulai ini yang atas tuh. Ya. Mulai bersih lagi, daunnya kelihatan. Kalau yang ini kan ada bercaknya. Ah. Nah, ini kan mulai udah kuning cuman Iya. mulai bersih. Agak menjilat. Jadi pupuk Hayati cukup bagus ya. Lumayan Ini yang kita sulam apa nih yang ini? Ini super tembaga. Sebuah tembaga ya. Dia lambat ya. Super tembaga ini. Lambat ya. Coba yang mana yang di ini, yang bunga kemarin. Oh, iya. Jadi lumayan boy. Iya Pak. Jadi kalau kita lihat ya, ini kita tanam udah berkisar 1 tahun lebih ya. Ada yang 1 tahun, ada yang 1 tahun, Batangnya tuh, batangnya. ada tahun Lihat batangnya. 1 tahun berapa? Nah, bulan berapa nih tanam ini? Bulan 4 ya, 1 tahun 3 bulan ya. Batangnya sama tangannya udah. Hah? Kemudian kasih Pahayu lebih gede itu ya? Iya betul. Hah? Gila nih. Ini apa nih? Oh, ini oci ya? Oci saya rasa ya lebih cocok, lebih gampang ya. Kalau pengalaman saya, ini daripada musangking lebih bagus oci, lebih gampang ya. Ya, ini Bahkan oci sama bawor juga lebih gampang oci ya. kalau pertumbuhannya ya ini. Iya, yang di Serpong di kebun percontohan kita juga oci lebih bagus sekali. Ini sama oci juga ya? Ini OC juga. Jadi yang kuning-kuning itu bukan oci ya? Bukan. Apa tuh? Musangking. Hah? Bukan musangking. Ah, makanya yang susah itu musangking ya. Musangking semua. Sulit musangking. Yang kuning itu musangking semua ya. Ya. Jadi kalau musangking itu benar-benar nggak boleh terlambat ya. Ya. Lambat dikit itu udah langsung kuning gini ya. Tadi ini nanti rumput diambil lagi nang? Ya, ini dibabat. Dibabat ya. Nanti kita usahakan nanti di traktor kita tanam ubi kayu aja semang. Ya nang? Ubi jalar ya? Ubi kayu, ubi jalar ya. Kalau ada ubi jalar nggak tumbuh rumput. Enggak ini juga. Ya mungkin dirapi-rapiin lama-lama ubi jalar ya. Tapi ini digembur dulu jadi ubi jalarnya cepat. Wah itu bunga tuh. Hah? Tuh, Ini? Iya tuh. Wah ini apa bawor nih? Bawor. Waduh. Saya herannya itu sampai atas-atas Hah? semua itu. Waduh, gila nih. Itu sampai di atas semua ini. Wih ini gila begini. Sampai mana nih? Ini sampai sini di dalam peti habis kalau dibuka tuh Waduh. bunga semua. Oh, ini gini. Wah dari sini Papa. Kalau tingkat stres cuman paling berapa ini? Ini memang mungkin saya rasa ya perubahan cuaca. Mungkin bisa Ini juga. begini banyak ini. Iya. Sampai di Ini ujung-ujung ini semua atas. Jadi ini Papar perlakuannya adalah kita mau coba aja sebenarnya ini kalau harus dihabisin semua, dirontokin semua. Tapi ini saya rasa jangan dulu. Pupuknya ditambahin coba. Iya. Kita untuk awal-awalnya kita lihat, ini di bawah semua begini ya. Ini begini. Iya, sampai Ini lihat ini. Nanti Papar lihat ya, nanti yang jadi berapa? Paling tinggalin 5 lah. Ya? 5 aja 5. Tapi dengan catatan pupuknya mesti ekstra. Ya. Plan katalis kasih ini mendingan ditugalin Papar. ya ditukar ya. Ditugal ya, tugar. Tugar 4 sendok lah. Ini sering saya tukar ini. Begini Papar. Papar tugal sini, colok sini kasih 1 sendok. Ya. Sana 1 sendok, sana 1 sendok, 1 sendok, 4. Tapi di penyemprotannya tetap ya. Ya. Kalau pengalaman Papar ini begini biasa rontok semua nih atau gimana? Kalau pengalaman saya yang di kampung itu biasanya nyantol 3 sampai 4 itu. Nah, itu boleh tuh. Tapi ini nggak ada indikasi untuk rontok ini. Indikasi rontok ya nggak ada ya. Begini banyak ya. Banyak banget. Di atas sampai di sini ya. Sampai di atas. Loh, kok jarang ya sampai begini. Wih. Oh. Hah? Full. Jadi begini boy. Kalau kita lihat ikan ya. Ikan betok misalkan. Iya. Pas dia musim kemarau, air mau habis. Dia langsung telur. Stres ya. Masuk dalam tanah. Nanti tahun berikutnya hujan ada anaknya.
Nah, kita lihat di pohon ini ya, mungkin kemarin stres karena penyiramannya ya lambat penyiraman, mungkin bisa jadi dari itu. Ini pohon baru umur 1 tahun lebih kita tanam ya. Tapi ini dari dongkel ini kita tanam ya. Iya, dongkel. Dari dongkel. Tua sih dia. Ya, batang sudah agak Tahun tua ya. kemarin ini juga sudah bunga. Ini. Iya, yang tahun kemarin sudah Oh, bunga. mungkin sudah cukup umur. Cuma kerdil ya. Iya, Yang lain nggak ada ya, Mas? nggak ada. Semua begini banyak pohon, 1000 pohon cuma ini aja ya. Iya. Power ya. Tapi kita lihat tingkat kesuburan di sini bagus dari Oci ya. Masih, ya. Oci. Masih Kalau bawah. super tembaga bagus di bawah. Bagus, bagus. Bagus seperti Super tembaga bagus di bawah. itu yang baru tanam. Kalau ini apa nih? Ini apa semua nih? Ini bawah. Bawor ini. Semua di bawah nih. Iya. Bawah banyak sini, Bang Nang. Banyak power. Hah? Area sini banyak power, kalau nggak salah 100 pohon. 100 pohon lebih bawah. Sebelah sini. Subur tuh. Hah? Subur sih kalau di sini. Bawah bagus semua ya. Jadi yang kuning itu kalau kita lihat semua hampir musangking ya. Rata-rata Ya, jadi dari sini pengalaman itu untuk pemeliharaan musangking nggak gampang ya. Nah, lain kali kalau kita mau tanam campur begini di tempat yang dekat dari sumber air itu tanam musangking dulu. sampingnya yang Ya. Habis itu kita tanam yang lain-lain ya. Kalau duri hitam lebih bandel ya. lumayan. Apa atau bandel bawor? Bandel bawor sih kalau. Oh, bandel bawor ya. Bandelnya bawor. Nah, berarti habis musangking duri hitam dulu. Gitu. Jadi Boy, ini pelajaran juga Boy. Betul. Kita kalau berkebun itu kita infrastruktur harus kita lengkapin dulu. Kayak kita di sini pertama masuk kita pagar, kita bikin jalan keliling, kemudian kita bikin lubang ya untuk penanaman. Tentu ada campur apa campuran lain ya. Kita mesti taruh apa sekam apalagi Kam sama kapur pertanian. ya. Ya, itu dolomit ya kita kasih waktu itu ya. Terus kasih furadan atau apa? Diasinon ya. Terus kita siapin dulu, biarin dulu dipanasin dulu ya, dikena sinar matahari seminggu, kemudian baru tanam. Ya, jangan buru-buru tanam. Nah, tapi sebelum itu semua ini Unang siapin dulu infrastruktur air. Jadi air sudah disiap semua. Nah, di sini kita juga ada bikin sumur, ada juga kita bikin danau persiapan. Terus instalasi air semua, lengkapin semua sistemnya. Jadi instalasi air ini, nah kemudian baru kita mulai pindah bibit. Ya. Kita lihat ini pohon nangka nih, Nang. Bukan cipedak. Nangka nih ya? Nangka. Ya, oh iya nangka nih, nangka salak ya. Belum pernah ini ya, belum pernah dipetik ya. Ini buahnya sering pecah-pecah sih. Pecah-pecah jadinya. ya? Ya. Ya, saking suburnya ya. Ini subur nih, sobat. Kalau yang sana bagus. Ada salah satu pohon yang kemarin itu yang jenisnya lain sendiri itu udah gede itu. Jadi tadi kita cerita infrastruktur. Kita lihat ini kan air ya. Nah, ini penting sekali. Ini baru nyalain kan, Man? Ini anjing mau minum lagi nih. Lihat nih. Jadi 1 jam berapa liter, Neng? 1 jam ini 100 liter. 100 liter. Ya. 100 jam ya, 1 jam ya 100 liter. Jadi gini kira-kira infrastruktur. Nah, ya. Setelah infrastruktur penting sekali juga kita membuat SOP. Jadi SOP untuk kebun itu harus jelas. Jadi orang yang ada di kebun kerjanya ikut SOP. Kapan pemupukan, kapan insek fumi, ya, kapan kasih pupuk tambahan, pupuk hayati. Kalau kita ini pupuk hayati aja, ya. Terus kapan kasih penambahan pupuk-pupuk yang lain. Kayak di sini kita ada penambahan KNO3, magnesium sulfur untuk menghijaukan daun ya, supaya klorofilnya bagus ya, supaya tanaman cepat menyerap makanan. Kemudian kita ada kasih boron juga, boron yang 80% ya, ya. Kasih kalsium juga tambahan. Sama Fe. Nah, dan kita perlu kasih pupuk tambahan pupuk mikro karena yang kita pakai di sini adalah pupuk dasar itu NPK Mutiara. Ya, NPK Mutiara itu masih kurang pupuk mikro. Nah, pupuk mikro kita pakai di sini itu ya kita bukan ngomong merek ya. Tapi kebetulan yang paling cocok untuk kita itu pakai apa namanya, Boy? Plain Catalyst 1000 ya. 1000 atau berapa? CNA ya. Nah, CNA ya, Plain Catalyst. Nah, Plain Catalyst kita pakai foliar jadi 1 bulan sekali. Bisa juga kita tugal dengan durasi kira-kira 3 bulan ya sekali ya. Ya itu pilihan aja lah. Saya rasa kalau untuk tanaman yang masih muda begini kita pakai di foliar lebih hemat ya.
Kalau di Tugal itu kan pasti makan apa lebih banyak ya Banyak. volumenya. Nah, dan pemupukan harus diingat juga. Pemupukan dasar sini tentu kita pakai namanya NPK Mutiara ya. Ada Ponska Plus juga ya. Ada. Belakangan kita campur ya Ponska Plus ya. Campur belakangan ini. Jadi papar ini selalu mengikuti SOP. Waktu awal kita tanam kita 2 minggu sekali kita pupuk. Jadi waktu musim panas begini kita ngocor boy. Jadi pupuk kita campurin air kita kocor supaya penyerapan ke tanaman bisa lebih cepat. Kalau musim hujan bisa kita tabur sekitar gitu ya. Nah ini untuk tanaman yang masih muda gitu ya. Nanti waktu tanaman sudah menjadi dewasa lagi nanti kita akan rubah cara teknik pemupukannya. Nah, untuk tanaman seluas ini kurang lebih 20 hektar. Kendala yang di lapangan ini kita lihat ini kan di sekitar pohon tanaman kita ini banyak sekali rumput. Ya, rumput-rumput liar. Ini kita dulu awal sudah mencoba dengan tanaman kacang untuk memperbaiki struktur tanah. Tapi kemudian ya karena kerjaan banyak kita hentikan. Ya. Tapi sekarang kita punya planning ke depan, ini kita akan traktor, kita akan pasang tanam apa nang? Ubi jalar. Itu mungkin bisa mengurangi, jadi kita nggak usah potong rumput terlalu banyak kan. Ubi jalar kan nggak terlalu cepat tinggi ya. Dan kita bisa ambil hasilnya nanti ya. Kita akan coba itu ya. Mudah-mudahan percobaan kita bisa berhasil ya. Oke, ini kendala lapangan apa nang yang paling sering dialamin sehingga pertumbuhannya kurang bagus? Apa? Yang pertama sih mungkin air ya. Air ya. Ya, untuk pertumbuhannya air. Jadi air nggak boleh lambat dan nggak boleh kurang juga ya. Nggak boleh kurang air. Ya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ya, apalagi di saat-saat musim panas begini, penyiraman itu harus benar-benar diperhatikan. Ya, kayak kemarin waktu Lebaran Haji anak-anak pulang jadi langsung kuning ya. Tapi yang kuning ini kebanyakan semua musangking ya. Musangking kebanyakan yang paling parah. Musangking. Makanya hasilnya mahal itu boy. Betul. Ya, musangking. Kenapa bisa mahal itu? Jadi SOP-nya ini ya yang diperhatikan ya. Kita di sini pakai pupuk hayati aja boy ya. Ya. Tambahan ya. Ya waktu itu kita juga ada pakai trichoderma, ada pakai itu awal-awalnya. Kita coba beberapa pohonnya yang di sana cukup bagus memang trichoderma, asam humat, ya. Terus apa lagi boy waktu itu? Supaya akarnya banyak itu. Aduh, namanya apa lagi? Namanya Trichoderma. Jadi biasa juga boy, orang kasih itu namanya asam amino. Ya. Asam amino itu bisa terbuat dari ikan, dari bakicot, ya, dari macam-macam ya gitu ya, asam amino. Ya tapi kita di sini kita pakai pupuk hayati. Menurut Pak Karnadi pupuk hayati namanya. Kalau saya lihat juga hampir mirip pupuk asam amino karena dia dari ramen sapi, dari sapi, darah sapi diekstrak, ya, dia menjadi pupuk hayati menurut dia sih, ya. Tapi saya rasa hampir fungsinya hampir sama dengan asam amino. Jadi kalau teman-teman yang bisa, kalau kebutuhannya sedikit bisa beli, kalau kebutuhannya banyak bisa bikin sendiri asam amino. Itu cara bikinnya bisa dilihat di YouTube, ya. Kalau kebutuhannya banyak, kita bikin sendiri lebih murah gitu ya. Jadi ini pohon ini rumput ini dipotong putar aja nang, balik lagi, udah tumbuh lagi ya. Selesai udah. Udah selesai tumbuh lagi ya. Mulai dari avokat sana ya. Ya. Jadi sana kita di sebelah sana, sebelah belakang sana ada tanam alpukat 1.500 pohon, 26 jenis ya. Kita akan lihat mana yang paling cocok ya. Tapi di sini kita banyakkan Miki sama kendil. Miki sama kendil paling banyak ya? Apa ada ini juga? Kelut? Oh gitu. Kan paling banyak Miki. Paling banyak Miki ya. Oke boy. Oke. Kita udah lihat tadi pohon kecil sudah berbunga. Jadi itu pohon mungkin ada stres tertentu atau memang waktu kita dongkel sudah cukup umur ya Papar? Sudah cukup umur kerdil ya. Hah? Cuma kerdil ya? Pohonnya kerdil ya. Ya kalau begitu kita bisa coba 5 lah gitu. Ya. Nanti Papar itu coba di Ya. Tugal kasih 4 sendok Ya. asam amino. Ini apa? Ini pupuk mikro. Ya. Tentu yang pupuk makronya kan diperhatikan kan? Ya.
N, P dan K kan? Ya, kemudian ada tambah kalsium, ya kan? Tambah apa? Apa namanya tuh? Fe, boron dan lain-lain ya. Jadi plan katalis sudah komplit semua tuh plan apa? Pupuk mikronya. Pupuk makronya itu kan NPK yang utama, kan ada yang second sekundernya itu ada 3 juga ya. Ya. Seperti S atau dan lain-lain ya, sulfur. Oke, jadi papar dicoba aja, kita lihat mungkin bisa kalau 5 pohon 5 butir saya rasa nggak apa-apa. Papar takutnya apa, dia mati gitu ya. Iya, takutnya mati sih. Tapi kalau pupuknya cukup nggak masalah. Kita udah pengalaman di Serpong. Waktu itu cuma 2 buahnya. Tapi kita waktu itu kan cuma taruh di pinggir kali, lepas aja begitu. Itu pun montong. Dia buah, begitu dipanen pohonnya mati 1 bulan kemudian. Pohonnya besar loh padahal. Iya. Jadi dari situ pengalaman bahwa waktu durian, waktu dia buah itu perlu namanya tambahan nutrisi. Ya. Oke, Pak. Oke. Ini pengalaman kita ya. Pengalaman kita hari ini tanggal 16 Juli kita review kafling durian enaknya. Nanti kita review lagi bulan depan papar gimana warnanya. Ya. Apakah udah berubah nih? Kita lihat nanti Agustus. Nah, kita lihat yang kuning ini semua. Ini masukan untuk semua para calon pekebun bahwa yang kuning ini semua nih Musangking. musangking semua. Pada perlakuan sama semua nih ya. Jadi kalau musangking, kalau kita mau tanam lain kali di tempat yang benar-benar infrastrukturnya Sudah lengkap. siap. Ya. Sudah siap ya. Kita di sini bukan berarti infrastruktur gak siap. Siap. Cuma waktu itu memang kekurangan tenaga kerja berhubung waktu Lebaran Haji Ya, kepotong. ya kepotong ya, anak-anak pada pulang kampung. Yang dikasih tugas ini kurang ngerti. Bukan berarti semua orang pergi, tapi tetap ada yang gantiin di sini, cuma dia nggak berapa ngerti. Ya, dia nggak ngerti itunya penyiramannya gimana. Sebenarnya kalau 3 hari sekali nggak masalah papar, tapi airnya cukup 3 hari sekali. Dia pikirnya sehari sekali gitu. Ya. Gitu. Ya ini oke lah pengalaman ya. Jadi yang kuning ini semua musangking papar ya. Musangking. Semua ya. Iya. Ya ini pengalamannya. Oke, Boy. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton channel dari Kebun Durian dan Alpukat Subang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada masukan tulis di dalam komentar. Terima kasih.